batang ambacang, serta uji Brain Stream Lethality Test yang ditulis oleh Agnes Santoni, Sabaria, dan Mai Evi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bidang penelitian pada jurnal tersebut. Terdapat 2 bidang penelitian. Yang pertama yaitu pada bidang farmakologi. Di bidang ini dilakukan untuk menguji potensi aktivitas sitotoksik pada senyawa asilsulasi terhadap Artemia salina sebagai obat anti tumor. Yang kedua yaitu pada bidang toksikologi. Di bidang ini dilakukan untuk menguji seberapa toksik senyawa triterpenoid dengan dilakukan uji Brain Stream Lethality Test atau BSLT. Nah, jadi apa sih latar belakang dari penelitian kali ini? Latar belakang pada penelitian kali ini terbagi ke dalam 2 kelompok latar belakang. Yang pertama, berdasarkan kepercayaan dari masyarakat yang ada di Indonesia, yaitu pada masyarakat Sumatera Barat. Nah, di Sumatera Barat, diyakini buah ambacang memiliki manfaat untuk menyembuhkan sakit cacingan. Lalu, berdasarkan pernyataan ilmiah yang ada di slide selanjutnya, nah, pada slide ini dijelaskan bahwasannya terdapat beberapa alasan ilmiah mengapa buah ambacang dijadikan objek penelitian kali ini. Yang pertama, pada kulit batang dan daun buah ambacang itu terbukti mengandung polifenol yang dapat meningkatkan kecerdasan otak manusia. Lalu yang kedua, pada ekstrak daun buah ambacang itu mengandung aktivitas anti tumor. Dan yang ketiga, pada bagian kulit batang, biji, dan daun masing-masing mengandung senyawa turunan dari antioksidan yang dapat bermanfaat untuk meregenerasi sel-sel kulit yang ada di dalam jaringan tubuh. Tujuan dari turunan ini adalah seperti saponin, flavonoid, dan alum. Lalu, apa sih metode penelitian pada penelitian kali ini? Metode penelitian kali ini meliputi 3 instrumentasi alat. Yang pertama ada spektrofotometri UV-Vis, yang kedua ada spektrofotometri NMR, dan yang ketiga ada spektrofotometri FTIR. Masing-masing penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian kerja. Tahap pertama itu kita akan melakukan ekstraksi. Oke, sampel yang sudah dihaluskan dalam bentuk serbuk dan sudah dikeringkan, kita timbang sebanyak 5 kg. Kemudian sampel serbuk itu akan dimaserasi dengan N-hexane selama 3 kali 24 jam. Kemudian hasil maserasi akan disaring, dan setelah disaring hasil maserasinya kita akan dipakatkan dengan rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius. Nah, setelah dipakatkan kita didapatkan hasil ekstrak kental N-hexane-nya. Setelah didapatkan hasil ekstraknya, kita rendam sebanyak 8 kali, kemudian digabungkan dengan N-hexane, kemudian didapatkan N-hexane yang berwarna orange sebanyak 37 gram. Setelah itu, si ampas maserasi N-hexane-nya kita keringkan. Setelah kita keringkan, kita rendam lagi dengan etil asetat selama 3 kali 24 jam sebanyak 7 kali. Kemudian didapatkan hasil ekstrak pekat etil asetat merah sebanyak 93 gram. Nah, setelah itu si ampas maserasi etil asetat ini dikeringkan lagi. Kemudian kita rendam lagi dengan metanol selama 3 kali 24 jam sebanyak 3 kali. Setelah itu didapatkanlah ekstrak pekat metanol yang berwarna merah sebanyak 71 gram. Nah, dari semua hasil ekstrak pekat ini di kromatografi tipis untuk mengetahui si pola pemisahannya dengan resep LWN, yaitu untuk mencari fraksi N-hexane itu dengan menggunakan LWN N-hexane dengan etil asetat dengan perbandingan 9:1 dan 4:1. Sedangkan untuk mencari fraksi si etil asetat ini kita gunakan LWN itu N-hexane dengan etil asetat dengan perbandingan konsentrasi 8:2, 6:4, dan 4:6. Untuk mendapatkan fraksi metanol, kita menggunakan LWN, yaitu etil asetat dengan metanol dengan konsentrasi 3:7 dengan 7:3. Oke, tahapan selanjutnya itu kita akan menguji sitotoksiknya dengan metode BSLT. Pertama, kita akan timbang dulu masing-masing si ekstraknya yang pekat itu sebanyak 40 mg. Kemudian dilarutkan dengan metanol sampai 4 mili dengan konsentrasi 10 mg per mili. Ya, itu digunakan sebagai larutan induk. Kemudian setelah itu kita siapkan 75 vial untuk uji masing-masing ekstrak dan senyawa isolasi.
Dan buat vial uji dengan konsentrasi 1000, 500, 300, 100, 80, dan 40 mikrogram per mili. Kemudian si larutan sampel ini kita uapkan hingga kering, lalu kita tambahkan sebanyak 50 mikroliter dimetil sulfoksida dan kita encerkan dengan air laut hingga volumenya 5 mili. Untuk larutan kontrol ini kita hanya menambahkan 50 mikroliter dimetil sulfoksida dan ditambahkan air laut hingga 5 mili. Kemudian si masing-masing vial ini kita tambahkan dengan 10 ekor larva udang. Kemudian kita amati kematian larva setiap 3 kali 24 jam. Kemudian hitung jumlah si larva yang mati setelah 24 jam. Setelah itu kita olah data dengan cari persen kematian si larvanya, nilai probitnya, dan nilai LC50. Oke, untuk tahapan terakhir kita akan mengukur si senyawa hasil isolasi dengan 4 instrumen, yaitu melting point apparatus untuk mencari titik lelehnya. Kita akan ukur di spektro UV, dan kita akan ukur di FTIR dan spektro NMR. Berdasarkan 3 metode penelitian tadi, maka kita bisa menentukan struktur dari senyawa yang terdapat dalam tanaman. Untuk strukturnya bisa kita lihat seperti berikut. Nah, senyawa di samping, kalau kita lihat dari strukturnya termasuk ke dalam golongan triterpenoid. Mengapa? Karena dia memiliki 3 cincin anggota 6 dan 1 cincin anggota 5. Kesimpulannya, dari proses isolasi dan elusidasi senyawa yang terdapat dalam batang kulit ambacang dapat dilihat seperti struktur tersebut merupakan struktur dari Mangiferanes B. Dan juga nilai LC50 uji sitoksik BSLT untuk N-heksan bernilai 471,95 ppm, untuk etil asetat 534,52 ppm, untuk etanol 678,42 ppm, dan untuk senyawa isolat lainnya 22,1615 ppm. Selanjutnya, terdapat kegunaan dari metode analisis. Yang pertama, metode spektrofotometri UV phase. Metode ini digunakan untuk mengetahui jumlah atau adanya dari ikatan akap dalam suatu senyawa. Pada jurnal ini terjadi serapan UV pada lambda maksimum 206,4 nanometer yang menunjukkan terjadi transisi elektronik dari V ke V bintang dari ikatan akap yang tidak terkonjugasi. Yang kedua, ada metode spektrofotometri IR. Metode ini digunakan untuk menentukan gugus fungsi dalam suatu senyawa. Pada jurnal ini terdapat beberapa gugus fungsi. Yang pertama ada gugus fungsi OH, yang kedua C single bond O, yang ketiga C single bond C, kemudian ada gugus CH, kemudian gugus C double bond C, dan yang terakhir ada gugus germinal dimetil. Yang terakhir, ada spektroskopi NMR. Metode ini digunakan untuk mengetahui jumlah dan lingkungan dari atom hidrogen dan atom karbon. Pada jurnal ini terdapat pergeseran kimia atom hidrogen dan atom karbon yang nilai NMR-nya mirip dengan data pergeseran kimia triterpenoid Mangiferanes B yang terdapat pada literatur. 1, 2, 3. Sekian presentasi dari kami. Thanks for watching.